Kalian percaya nggak kalau sebenarnya aku gak nafsu sama sekali ketika nonton anime ini? Ya loh, kembali lagi bersama aku di channel Milius Production, dan kali ini aku bakalan nge-review anime Bae-Neko. Kalian pikir aku sudah lupa sama anime ini? Atau mungkin kalian mikir aku sudah ngedrop sama anime ini? Enggak coy, pada faktanya aku masih nonton sampai episode terbarunya ini. Ya sebelumnya aku udah buat first impressionnya, jadi kalian bisa nonton terlebih dahulu first impressionnya di channelku ini, dan langsung aja aku bakalan review. Oke, secara konsep cerita sebenarnya nggak masalah ya, mengambil tema reinkarnasi jadi makhluk lain yang sebenarnya itu sudah ada di anime-anime terdahulu kayak Tensura, terus Kumo Desuga Nanika. Ya sebenarnya aku nggak ada masalah dengan konsep reinkarnasi jadi makhluk lain ini, asal eksekusi ceritanya bener. Dan bener aja, untuk sekelas anime ecchi, ceritanya sendiri cukup melebihi ekspektasiku. Untuk keseruannya bisa dibilang cukup seru, pacing ceritanya sendiri ya bisa dibilang kecepatan sedikit tapi nggak terlalu kerasa lah ya. Dan anime ini sendiri menurutku bisa memberikan momen-momen yang cukup berkesan. Contohnya aja di episode 10 atau episode terakhir yang aku tonton ini, di mana Stella itu udah mau ngorbanin dirinya, dan ya no spoiler, kalian tonton sendiri ya. Untuk adegan ecchinya beneran yabe coy, aurat di mana-mana, unsensor lagi ya. Jadi aku nggak saranin kalian buat nonton anime ini, terutama di bulan puasa ini ya. Nanti puasa batal nyalain channel ini, ya enggak lah ya. Ini aku udah disclaimer dulu ya. Nah, tapi yang jadi masalah sebenarnya di anime ini itu, kenapa ada bibit-bibit romance-nya coy. Bisa kita lihat dari awal-awal episode itu, semua heroinnya ya itu tergila-gila sama Tama, yaitu kucing oranye ini. Yang dia ini beneran kucing coy, bukan Fury, bukan demi-human, atau apapun itu yang sejenis. Ya kalian bisa mikir sendiri lah, kalau manusia tertarik sama kucing bahkan secara seksual itu udah gak mungkin coy. Karena secara biologis mau bagaimanapun ya, kucing itu pasti gak bisa bereproduksi sama manusia ini. Tolong. Oke, cukup. Nah, dengan adanya romance di anime ini, semua adegan ecchi ataupun hal-hal yang berbau fanservice di anime ini kesannya itu nggak appealing, nggak menarik, dan bahkan tidak menggugah nafsumu. Tiap kali ada adegan ecchi lewat, bukannya semangat, aku malah lemes. Karena aku selalu ingat bahwa main karakter dari anime ini sendiri adalah kucing coy. Dan pada akhirnya aku cuma bisa stres coy. Oke, cukup. Beralih ke karakterisasi, di sini yang bisa aku bilang sendiri klise anime fantasi pada umumnya. Malahan kalau aku lihat-lihat ya, Stella itu memiliki karakterisasi yang lebih menarik daripada Arya ini sebagai main heroine ya. Begitu pula dengan karakter developmentnya. Entah kenapa Stella ini memiliki backstory yang lebih menarik gitu loh daripada si Arya ini yang kesannya agak mainstream. Dari segi animasi sebenarnya anime ini oke-oke aja. Tapi menuju episode terbarunya ini aku lihat animasinya itu mulai agak males. Bisa kalian lihat sendiri di episode barunya itu, ataupun mungkin episode sebelum-sebelumnya lah, ada adegan yang diulang gitu. Nah itu kelihatan banget malesnya, atau mungkin pengen hemat budget ya. Untuk fight scene sebenarnya nggak terlalu spesial ya, kayak anime klise fantasi pada umumnya ya. Nggak bagus-bagus amat, tapi ya juga nggak jelek-jelek amat. Untuk desain dan animasi karakter oke, masih stabil menurutku. Jadi overall dari animasi ya standar lah, standar minimal borderline gitu. Untuk BGM standar banget, dan untuk openingnya udah aku bilang di first impressionnya, kesannya mahal banget di openingnya ini. Tapi untuk segi animasi openingnya sendiri standar, dan untuk ending songnya sebenarnya enak, dan untuk animasinya sendiri ya kayak tipikal ending anime pada umumnya lah ya. Oke, segitu aja review anime Bae-Neko versi Milius Production. Overall secara cerita anime ini cukup seru untuk kalian ikuti, tapi karena ada romance-nya ini di tengah-tengah konsep ceritanya yang udah kayak gitu ya, membuat anime ini gak make sense, dan mungkin beberapa dari kalian udah lemes nonton animenya sendiri. Beneran, romance di anime ini sendiri itu sebenarnya menjadi titik vital yang bikin aku agak males nonton anime ini sendiri ya sebenarnya ya. Alangkah baiknya kalau memang misalnya mau fokusnya ke adegan ecchi doang atau fanservice doang, ya nggak usah ada bibit-bibit romance-nya, fokus aja ke adegan ecchinya atau fanservice-nya gitu. Dan sisanya mungkin bisa difokusin ke cerita. Mungkin anime ini bisa menjadi anime yang ringan dan bagus untuk kalian ikuti dengan bibit-bibit ecchi yang cukup yabe ya. Apakah aku akan merekomendasikan anime ini untuk kalian? Ya mungkin
bagi kalian yang nggak suka sama genre bestiality atau istilahnya ketertarikan secara romansa ataupun seksual terhadap hewan atau monster atau sejenisnya, ya aku saranin kalian nggak nonton anime ini. Tapi secara cerita sih sebenarnya cukup seru. Jadi kalian mau nonton atau gak nonton ya itu terserah kalian. Toh endingnya juga ini cuma anime, jadi fantasi author ya suka-suka author lah ya. Ya segitu aja video hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang anime ini? Silahkan coba di kolom komentar. Dan di sini Milios Production. See you in the next video and stay healthy. Bye. Aku gak ngomong anime ini jelek loh ya. Ya cuman ada minusnya doang. Ya tapi overall menurutku sih anime ini masih seru untuk ditonton ya. Oke, cukup. もし私がこの勝負に勝ったら鹿せんべいいっぱいください。もうなら行けよ。